Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas hal-hal yang membatalkan wudu. Yang mana sebelumnya kita sudah membahas rukun-rukun wudu beserta dengan sunnah-sunnahnya. Maka pada pertemuan ini kita akan membahas hal-hal yang membatalkan wudu. Baik, hal yang membatalkan wudu yang pertama adalah al-kharij min ahadis sabilain, keluar daripada dua lubang. Maknanya adalah apapun yang keluar daripada kemaluan kita dan daripada dubur kita. Yang dimaksudkan dengan dua lubang di sini adalah yaitu qubul, yaitu bagian depan kemaluan kita, dan dubur yang bagian belakang. Apapun yang keluar dari dua tempat tersebut, maka itu akan membatalkan wudu, apapun jenisnya. Maka akan membatalkan wudu kita. Yang kedua, membatalkan wudu adalah hilangnya akal, baik itu gara-gara tidur atau bukan gara-gara tidur, kecuali tidurnya orang yang sambil duduk, itu pun dengan syarat-syarat tertentu. Mungkin kita akan membahas yang pertama, yaitu gara-gara hilang akal. Batalnya wudu seseorang gara-gara hilang akal di sini, yang pertama disebabkan karena dia tidur. Tapi tidur di sini yaitu tidur dengan terlentang. Yang kedua, bisa saja hilang akalnya dia itu gara-gara selain tidur. Bisa jadi gara-gara dia mabuk atau gara-gara dia pingsan. Maka apabila penyebab-penyebab tersebut terjadi pada diri seseorang, maka batal wudu orang tersebut. Maka orang tersebut akan batal wudu apabila ada hal-hal tersebut pada dirinya. Apakah karena dia pingsan ataukah dia mabuk. Maka ketika dia mabuk, otomatis dia akan hilang akal. Maka karena hilang akal tersebut, maka wudunya akan menjadi batal. Yang ketiga adalah iltiqa basyaratain kabirain ajnabiyan. Dan yang ketiga ini adalah bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Tapi di sini yang bukan mahram. Apabila bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, maka itu akan membatalkan wudu. Tapi dengan syarat apabila mereka sama-sama sudah dewasa, yaitu sama-sama sudah balik dan bukan mahram. Apabila mahram bersentuhan antara adik dan abang, adik kakak, itu tidak masalah, tidak membatalkan wudu. Tapi apabila di sini yang bukan mahram, yang bukan saudara sedarah, maka itu akan membatalkan wudu. Dan sama-sama sudah balik, sama-sama sudah dewasa. Apabila seseorang tersebut belum dewasa, misalnya masih kecil, maka itu belum membatalkan wudu. Jadi harus sama-sama sudah dewasa. Di sini misalnya dewasanya yang laki-laki sudah dewasa, tapi yang perempuannya masih kecil dan belum balik. Apabila bersentuhan itu tidak akan membatalkan wudu. Begitu juga dengan sebaliknya, yang perempuan sudah dewasa, tapi yang laki-laki masih kecil, belum balik, maka itu tidak akan membatalkan wudu seseorang karena belum mencukupi syarat untuk membatalkan wudu. Nah, di sini akan membatalkan wudu seseorang apabila sama-sama dua-duanya sudah balik sama-sama dan dua-duanya sudah dewasa. Nanti dengan beberapa rincian. Jadi apabila bertemu dan tanpa hail, tanpa ada penghalang. Apabila sama-sama sudah dewasa tapi ada penghalang untuk mereka bersentuhan kulitnya, maka itu tidak membatalkan wudu. Tapi jika tidak ada penghalang, bersentuhan langsung dari kulit ke kulit, misalnya berjabat tangan. Berjabat tangan seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, maka otomatis akan membatalkan wudunya. Ya, gara-gara berjabat tangan, sedangkan mereka bukan mahram, tadinya ada wudu, maka batal wudu mereka. Dan yang keempat yang membatalkan wudu adalah menyentuh kemaluan. Itu menyentuh kemaluan manusia tentunya, baik itu orang yang masih kecil, orang besar, itu tetap membatalkan wudu. Walaupun mayit sekalipun, maka itu akan membatalkan wudu. Misalnya
ada mayit yang kita harus memandikannya. Maka ketika kita menyentuh kemaluan si mayit tersebut, maka akan membatalkan wudhu. Dan di sini diperkecualikan kecuali hewan. Hewan itu tidak membatalkan wudhu kita. Yang dimaksud di sini yang membatalkan wudhu adalah apabila itu manusia. Jadi itu 4 hal yang membatalkan wudhu. Apabila ada di luar hal tersebut, maka itu tidak akan membatalkan wudhu seseorang. Misalnya makan. Ada yang bertanya, apakah makan itu membatalkan wudhu? Tidak, karena tidak masuk ke dalam 4 hal tersebut. Atau lain-lain sebagainya. Walaupun memang ada satu sebab orang disunahkan berwudhu, seperti setelah kita memakan sate. Itu memang ada hadisnya dari baginda Nabi Muhammad SAW, apabila kita makan daging yang dipanggang, maka setelah itu disunnahkan untuk berwudu. Bukan berarti gara-gara makan daging itu batal wudu yang wajib wudu, bukan. Tapi gara-gara kita makan daging panggang tersebut yang dibakar, maka disunnahkan untuk berwudu kembali. Jadi apabila uh, tidak ada 4 hal tersebut, maka itu tidak akan membatalkan wudu. Apapun itu, maka kita lihat, jika kita ragu apakah wudhu kita batal atau tidak, coba kita lihat ke 4 perkara tersebut, apapun itu. Kalau kita ingin melihat wudhu kita batal atau tidak, maka lihatlah kepada 4 hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab.